sahabat-sahabatku di mana saja berada, jumpa lagi dengan kami di Renungan SMGM Channel. Renungan hari ini akan spesial dibawakan oleh Romo Kris Valover dengan tema Ekaristi. Sahabat terkasih, mari kita dengarkan bersama. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Roti hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu jadi bagiku. Sembah Kau Tuhan.
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, saya Romo Christianus Valoper akan membawakan renungan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai dengan ayat 58. Tema permenungan kita ini adalah Ekaristi, jawaban kerinduan manusia akan Allah. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, kerinduan terdalam jiwa manusia adalah kerinduan akan Allah. Manusia rindu untuk bersatu dengan Allah. Kerinduan akan Allah itu digambarkan dalam kitab Mazmur. Dikatakan seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian pula jiwaku rindu akan Allah. Saudara-saudari, Yesus dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai dengan 58 mengatakan kepada kita, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Ungkapan Yesus ini sesungguhnya adalah ungkapan ekaristis. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Kita hanya makan tubuh Kristus dan minum darahnya hanya ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi. Karena itu, ungkapan Yesus adalah ungkapan Ekaristi. Saudara-saudari, pendasarannya adalah apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus II. Ia mengatakan Ekaristi merupakan jawaban terhadap kerinduan terdalam jiwa manusia akan Allah. Sesungguhnya Ekaristi menghadirkan Yesus sebagai jawaban atas kerinduan kehidupan yang nyata. Kita berbicara tentang Ekaristi, kita berbicara tentang Yesus. Di dalam Ekaristi menghadirkan Yesus yang nyata dalam tubuh dan darahnya. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mempersembahkan tubuhnya dan ketika ia mempersembahkan darahnya, ada 3 makna yang tersirat. Yang pertama,
tindakan Yesus merupakan tindakan cinta. Karena cinta, ia merelakan tubuhnya. Karena cinta, ia merelakan hidupnya. Yesus mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ungkapan yang kedua, tindakan Yesus merupakan tindakan pernyataan persatuan. Kita bersatu dengan Allah melalui tubuh dan darahnya. Ketika kita menerima tubuh Kristus dan minum darahnya, kita mengalami persatuan dengan Allah. Yesus mengatakan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi, pernyataan Ekaristis sesungguhnya merupakan pernyataan persatuan antara manusia dengan Allah. Ungkapan yang ketiga adalah tindakan Yesus merupakan tindakan yang mendorong kita untuk mengasihi sesama. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih di sini adalah kasih yang memberikan diri, atau yang dikatakan self-giving. Sebagaimana Kristus memberikan tubuhnya sebagai santapan dan darahnya sebagai minuman untuk kita manusia, maka kita pun harus saling memberi diri satu sama lain dalam tema kasih. Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin penting yang kita renungkan. Yang pertama adalah cinta, yang kedua adalah pernyataan persatuan, dan yang ketiga adalah mengasihi sesama. Terinspirasi dari 3 item pokok di atas, merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus, kita terpanggil untuk mengusahakan kasih. Kita terpanggil untuk mengusahakan persatuan, dan kita terpanggil untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Momentum hari raya tubuh dan darah Kristus mendorong kita untuk semakin mencintai Ekaristi. Kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus tidak terlepas pisahkan dengan Ekaristi. Kita hanya menerima Ekaristi, hanya menerima tubuh dan darah Kristus ketika kita merayakan Ekaristi. Maka momentum perayaan tubuh dan darah Kristus mendorong kita untuk mencintai Ekaristi, hadir, terlibat dalam perayaan Ekaristi. Saudara-saudari, saya selalu mengulang kata-kata bijak ini. Dalam hidup, kita boleh meninggalkan sesuatu untuk Tuhan, tetapi kita jangan meninggalkan Tuhan hanya untuk sesuatu. Karena dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita ingat Tuhan, mari kita hadir dalam perayaan Ekaristi. Di sana kita akan berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita rindu untuk bersatu dengan Allah, mari kita mengikuti Ekaristi, karena Ekaristi merupakan jawaban kerinduan terdalam jiwa manusia akan Allah. Semoga. Terima kasih kepada Romo Kris Valo PR yang sudah membawakan renungan kita hari ini. Sampai jumpa di Renungan SMGM Channel edisi berikutnya. Terus dukung kami dengan cara like, komen, subscribe, serta share video ini bagi sahabat yang membutuhkan renungan ini. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Semangat melayani dengan sepenuh